Hai Dosmania, kembali lagi di podcast Ini Nyata, Malini Punya Cerita. Pada podcast kali ini, bersama saya Dewi Cintia, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, ngomong-ngomong tentang Malini Punya Cerita, jadi ini merupakan program terbaru dari OSIS EPK Dosman dalam rangkaian acara menuju Malini Art Festival atau yang lebih dikenal dengan singkatannya yaitu Marves. Tentunya program ini merupakan program untuk memeriahkan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Gianyar yang ke-57. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik. Nah, jadi kalian udah tahu kan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin perlu yang namanya memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jadi sekarang kalian udah punya bayangan tentang topik apa yang akan kita bahas kali ini. Nah, kita langsung saja memperkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Amitabha selaku Direktur Utama PT BPR Kanti. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabarnya Pak? Luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman. Ya. Ya. Nah, jadi Pak Amitabha ini ya teman-teman merupakan alumni dari Dosman ya Pak? Ya. Ya. Jadi beliau juga pernah bersekolah di Dosman dan punya yang namanya pengalaman-pengalaman yang menarik tentunya. Pastinya kan Pak? Ya. Nah, di sini saya mau nanya nih Pak. Ya. Pengalaman-pengalaman Bapak yang sampai sekarang masih berkesan selama menjadi siswa Dosman, itu apa sih Pak? Bisa diceritakan sedikit? Oh, ya, baik ya. Jadi pengalaman yang sangat berkesan itu adalah ditinggalkan sama teman-teman. Oh, ya. Iya. Nah, ketika itu ada pelajaran bahasa Jerman, ya. Karena kebetulan Pak adalah memilih jurusan IPS A3 waktu itu, di mana mendapatkan mata pelajaran bahasa Jerman, ya. Nah, ketika itu karena guru bahasa Jermannya adalah juga mengajar di SMP Negeri 1 Gianyar, ya, Bu Dayoke almarhum. Nah, jadi tentu ketika beliau mengajar ada waktu yang sedikit terlambat, ya. Iya. Nah, ditunggu sama teman-teman di kelas. Akhirnya saya waktu itu sebagai ketua kelas menanyakan ke ruang guru, ya. Dan di sana bercerita sedikit dengan guru-guru yang lain. Akhirnya beliau datang dan saya Pak ajak ke kelas. Dan ternyata di kelas itu sudah kosong, ya. Waduh, ini kacau juga ini teman-teman. Ditinggalkan oleh teman ya, Iya, Pak. teman-teman ya. Nah, itu pengalaman yang tidak pernah hilang ya. Sangat-sangat menjadi suatu kenangan yang sangat berarti. Ya. Iya. Jadi ketua kelas itu bisa menjadi teladan ya bagi teman-temannya gitu. Iya. Biasanya. Ya, kebetulan dari kelas 1 sampai kelas 3 menjadi ketua kelas gitu ya. Wah, Ya, hebat itu sekali, dia. Bapak. Oke, Iya. ya. Baik, kita lanjut saja ke topik utamanya ya Pak. Oke. Nah, jadi pertama-tama nih, saya mau ngasih pertanyaan yang simpel dulu buat Bapak. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih kepemimpinan itu? Oke, kepemimpinan itu adalah ya kebetulan saya dari SD juga sebagai ketua kelas ya, dari kelas 3 sampai kelas 6, terus sempat di SMP ya sebagai siswa biasa karena udah capek jadi ketua kelas ya. Dan ternyata waktu di SMA Gianyar SMA 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 menjadi ketua kelas juga ya. Nah, berikut juga kuliah ya, banyak aktivitas-aktivitas yang Pak lakukan ya. Nah, kepemimpinan itu berdasarkan pengalaman Pak sebagai ini, karena dari kecil sebagai pemimpin itu adalah bagaimana menggerakkan orang lain ya. Menggerakkan orang lain dengan kesadarannya ya, secara sadar dan ikhlas melakukan segala sesuatunya untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, di sini penekanannya adalah bagaimana orang yang kita pimpin itu secara ikhlas, secara sadar melakukan. Ya, kalau mereka terpaksa, ya dipaksa begitu, ya sama juga
siapapun bisa menjadi bos ya. Benar. Namun pemimpin itu berbeda ya. Pemimpin menggerakkan orang secara sadar dan ikhlas. Orang-orang yang dipimpinnya itu mau melakukan segala sesuatunya pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Itu menurut versi Pak ya, selama menjadi pemimpin selama ini ya. Jadi pemimpin itu menggerakkan seseorang. Ya, betul ya. Sehingga seseorang itu dengan sadar dan ikhlas melakukan. Baik, Ya. terima kasih Bapak. Oke. Nah, berhubungan dengan kepemimpinan yang telah Bapak jelaskan tadi nih Pak. Pastinya Bapak punya dong pengalaman-pengalaman dalam memimpin. Nah, bisa diceritakan ke teman-teman sekalian pengalaman-pengalaman Bapak dalam memimpin tuh apa saja sih Pak? Ya, pengalaman dalam memimpin ya ini bisa diimplementasikan dalam pekerjaan ya. Jadi ketika Pak waktu pertama kali ke BPR Kanti dan langsung menjadi direktur utama di BPR Kanti tahun 99 yang notabene tanpa pengalaman bank ya. Nah, di situ Pak merasa bahwa ketika Pak di organisasi di SD, SMA, di perguruan tinggi dan organisasi lain di mana Pak memimpin itu adalah tanpa mereka dibayar ya. Dan jalan. Nah, ketika Pak masuk di sini langsung jadi direktur utama tanpa pengalaman perbankan sama sekali ya, nggak pernah menjadi pegawai tetap di bank itu nggak pernah ya. Dengan suatu pengalaman berorganisasi, Pak merasa yakin ya tanpa dibayar pun pengikut Pak itu ikhlas sadar melakukan, apalagi dengan digaji dibayar. Nah, tentu lebih mudah. Nah, oleh karena itulah ya. Jadi Pak ambil keputusan siap sebagai direktur utama di BPR Kanti ya. Dan ketika kita sudah masuk di BPR Kanti sebagai direktur utama, ketika pada musim puncak, nah berikutnya karena kita tidak memiliki pengalaman, baru kita belajar ke bawah ya. Nah, berdasarkan pengalaman di organisasi ya, Pak ikut mendirikan mahasiswa Hindu di Uniknas ya. Terus ikut di resimen mahasiswa, ikut di bela diri, ikut di BEM, ikut di organisasi mahasiswa Hindu di kampus-kampus di KMHDI di Indonesia, dan pengalaman-pengalaman itulah yang membawa sesuatu bisa bagaimana kita memimpin, tentu dengan berdasarkan memimpin berdasarkan rasa aktivis ya, bukan rasa yang biasanya orang memimpin secara bisnis, bagaimana memimpin secara bisnis, namun ketika Pak memimpin di bisnis, namun rasanya rasa aktivis. Nah, itu dia. Jadi dari pengalaman Bapak dalam berorganisasi itu dapat menumbuhkan kepercayaan diri Bapak untuk menjadi seorang pemimpin ya Pak? Betul ya. Jadi ketika berbicara kepemimpinan itu kriterianya adalah tentu tidak bisa dilepaskan dari integritas ya, kejujuran ya. Jadi tidak hanya pemimpin, orang yang dipimpin pun harus juga memiliki integritas, kejujuran, apalagi dia seorang pemimpin ya, karena ini akan menjadi role model ya, istilah ininya bagaimana dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itu menjadi satu ya. Nah, itu dari sisi integritas yang harus dimiliki, pondasi dasar seorang pemimpin itu, sehingga seorang pemimpin itu dipercaya ya. Nah, bahwa kemudian seorang pemimpin itu harus juga memiliki leadership skill ya, keterampilan kepemimpinan, yang mana keterampilan pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa membangun ya, mendorong, memotivasi orang-orang yang diajaknya ya. Terus pemimpin harus mendambakan pembaharuan ya. Jadi tidak boleh stuck pada bagian itu, dia harus apalagi ya, inovasi apalagi ya. Dan seorang pemimpin tidak sepatutnya mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang mana kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah terbukti tidak efektif. Nah, itu yang harus dimiliki seorang pemimpin dari sisi leadership skill-nya. Nah, di luar itu banyak sekali hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpinan, apalagi di era digital ini ya, bagaimana perubahan begitu cepat ya,
seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi, ya, tidak hanya berkomunikasi secara tatap muka saja, namun dia harus bisa berkomunikasi lewat secara digital menggunakan media-media sosial, teknologi, nah sehingga apa yang dia sampaikan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, selain itu bahwa pemimpin itu harus kreatif, harus menginspirasi, ya, harus selalu bagaimana dia tanggap terhadap perubahan yang ada. Harus cepat ya lakukan perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dan seorang pemimpin ya kuncinya adalah dia harus berani mengambil risiko, berani mengambil keputusan. Ya, ketika tidak berani menjadi mengambil keputusan, dia adalah bukan seorang pemimpin. Yeah. Nah, kepemimpinan itu ya sangat-sangat itu didapat dari keikutsertaan berbagai aktivitas organisasi, baik tingkat sekolah, tingkat sekolah maupun nanti kedepannya di kampus saat kuliah. Nah, disitulah bahwa kita harus memiliki pribadi yang lebih, ya, dengan belajar berorganisasi, dan dengan belajar berorganisasi disitulah leadership itu akan didapat, ya. Bagaimana dia memimpin, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menyelesaikan konflik, bagaimana dia motivasi, bagaimana dia mempertanggungjawabkan suatu kegiatan, bagaimana dia memiliki kontrol yang memadai. Semua itu didapat dari bagaimana dia berorganisasi untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, terima kasih Pak. Nah, kembali ke topiknya tadi Pak. Jadi kan ada kriteria seorang pemimpin yang telah Bapak jelaskan sebelumnya nih. Nah, untuk anak-anak muda nih Pak, kriteria apa sih yang perlu mereka tanamkan dalam diri mereka untuk menjadikan potensi untuk kedepannya Pak? Jadi saat sekarang ini dikenal dengan generasi milenial, ya, tentu dia bisa menyelesaikan segala pekerjaannya itu dengan caranya dia sendiri, ya. Namun di samping itu bagaimana dengan kreativitas yang dia miliki, ya. Nah, tentu seorang pemimpin nanti adalah bagaimana dia tetap koridor pemimpin itu pasti ada, ya. Itu tidak bisa tidak bisa dilepaskan, ya. Jadi tentu bagaimana pemimpin anak muda masa mendatang ini, ya, tentu tidak ada alasan, ya, tidak bisa ditawar. Integritas itu hal yang utama, kejujuran itu hal yang utama, satya wacana, ya. Jadi itu yang harus, ya, jangan berpikir bahwa ketika nanti masuk di dunia bisnis mengalahkan segala cara, apakah di bisnis, apakah di politik, itu dalam tataran jangka pendek saja. Itu tidak akan berlama, tidak akan bertahan lama. Namun ketika pondasi dasarnya didasari oleh kejujuran, integritas, itu pada akhirnya pasti akan menjadi sukses, pada akhirnya pasti berhasil dengan baik. Nah, oleh itulah pemimpin-pemimpin generasi muda sekarang ini tentu harus mengedepankan, ya, nilai-nilai luhur bangsa kita, kejujuran, integritas itu yang utama. Yeah. Nah, itu dia teman-teman, pokok utamanya itu kita sebagai generasi muda, ya, tentunya harus tetap memperhatikan nilai-nilai luhur Indonesia yang dulu, integritas juga, dan kejujuran yang paling utama, Pak. Itu. Nah, kita lanjut ke Pak, ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Jadi kan kita ini udah masuk ya Pak di era digital, era revolusi industri 4.0 nih Pak. Nah, sudah mau ke ke 5.0 nih malah. Udah langsung ke 5.0 teman-teman. Nah, jadi menurut sudut pandang Bapak nih, bagaimana sih kepemimpinan di era saat ini, Pak? Nah, kepemimpinan era saat ini ya tentu bahwa anak-anak milenial, ya, bagaimana pemimpin yang sekarang ini adalah memimpin anak-anak milenial. Nah, tentu kita harus memberikan ruang yang lebih luas, ya, lebih luas bagaimana anak-anak milenial ini memiliki suatu pola pikir, ya, dan kita sebagai pemimpin juga harus memiliki pola pikir yang terbuka, memberikan kesempatan kepada anak-anak milenial ini berekspresi, ya, karena bagaimanapun juga bahwa
segala sesuatunya keberhasilan itu tidak bisa dilepaskan dari kreativitas. Nah, oleh karena itu anak-anak yang milenial itu adalah anak-anak yang berkreativitas sangat tinggi, ya. Nah, oleh karena itu pemimpin itu harus memberikan ruang gerak, ya bisa mengeksplorasikan pola pikir, ide-idenya, ya, namun tetap dalam koridor-koridor bahwa bagaimana dalam suatu perusahaan, dalam sudut pandang kepemimpinan itu harus tetap dijaga dengan baik, ya. Nah, jadi malah sangat gampang, ya, ketika memimpin generasi milenial, ya, karena sudut kita itu adalah mereka sangat terbuka, sangat ceplas-ceplos, sangat banyak ide, ya, karena segala suatu persoalan itu bisa dengan sangat cepat, ya, bisa mencarikan mencarikan solusi, apakah mencari di Google saat ini, browsing kemana-mana. Nah, oleh karena itu pemimpin idealnya masa kini itu adalah bagaimana pemimpin itu adalah pemimpin yang terbuka. Jadi pemimpin yang terbuka, ya, apalagi memiliki sekarang pikiran yang terbuka. Iya benar. Ya. Apalagi sekarang sudah masuk ke era digital Ya. yang serba mudah ya Pak. Iya, serba mudah, apapun mudah. Baik Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Ya. banyak karena telah memberikan kita banyak wawasan terbaru mengenai apa itu kepemimpinan. Wah, ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Jadi dan juga tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube OSIS NPK Dosman karena nantinya akan ada podcast-podcast lainnya yang tidak kalah menarik dengan topik-topik yang menarik juga. Nah, untuk itu saya selaku host pada podcast kali ini mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.